Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut untuk membahas soal-soal P3K Bidan Ahli Pertama ya. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor 1. Pelayanan imunisasi dasar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini, kecuali A. BCG, B. DCR, C. DPTHB, D. Polio, atau E. Campak. Ya, jangan lupa ini kecualinya ya. Jadi, pelayanan imunisasi dasar sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi BCG, difteri pertusit tetanus atau DPT, kemudian hepatitis B, polio, campak ya. Jadi kecualinya adalah DCR ya. Nomor 2. Bidan A baru saja menolong persalinan. Setelah menolong persalinan, bidan A merendam alat-alat yang digunakan dalam larutan klorin 0,5%. Proses pembersihan alat tersebut dikenal dengan istilah A. Sterilisasi, B. Dekonsentrasi, C. Desinfektan, D. Disinfeksi, atau E. Dekontaminasi. Ya, dekontaminasi yaitu dengan larutan klorin 0,5% yang dikombinasikan dengan desinfektan alkohol 70% lebih baik ya dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Keduanya merupakan bahan yang bekerja dengan inaktivasi enzim, denaturasi protein, dan inaktivasi asam nukleat. Namun, efektivitas kombinasi dekontaminasi dengan larutan klorin 0,5% dan desinfeksi alkohol 70% terhadap jumlah koloni kuman pada laringoskop masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi proses merendam alat dengan larutan klorin itu untuk membersihkan alat dikenal dengan istilah dekontaminasi. Selama masa pandemi seperti ini, penerapan PHBS sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan kampanye menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Durasi mencuci tangan yang dianjurkan oleh WHO adalah 20-30 detik mencuci tangan dengan hand wash, 30-60 detik mencuci tangan dengan hand wash, 40-60 detik mencuci tangan dengan hand wash, 30-60 detik mencuci tangan dengan hand rub, 40-60 detik mencuci tangan dengan hand rub. Jawabannya yaitu anjuran WHO dalam mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan hand rub itu 20-30 detik, sedangkan mencuci tangan dengan hand wash yaitu selama 40-60 detik ya. Setiap 5 kali cuci tangan dengan hand rub sebaiknya diselingi 1 kali cuci tangan dengan hand wash ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya. 40-60 detik mencuci tangan dengan hand wash. Kalau 20-30 itu dengan hand rub. Oke. Nomor 4. Salah satu indikator PISPK yang ketiga yaitu balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi apa saja yang harus didapatkan bayi tersebut? A. Hepatitis B, polio, IVV ya. Kemudian B. Hepatitis, polio, BCG, campak, pentavalen. C. Meningitis, tetanus, campak. D. Hepatitis, polio, dan BCG. E. Hepatitis, polio, BCG, campak, meningitis. Nah, imunisasi apa saja yang harus didapatkan bayi?
ya. Salah satu indikator PISPK ketiga yaitu balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yaitu hepatitis, polio, BCG, campak, dan pentavalen. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. 5. Pernyataan yang paling cepat untuk patograf. Bukan yang paling cepat ya, ini yang paling tepat ya. Maaf ya teman-teman, ini yang paling tepat. Untuk partograf adalah A. Partograf diisi oleh bidan, iya. Partograf untuk ibu bersalin normal, iya. Kepala ya. Alat untuk memantau kemajuan persalinan, iya. Persalinan di rumah menggunakan partograf di BPM maksudnya ya. Nah, yang paling tepat adalah partograf itu alat untuk memantau kemajuan persalinan. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan area promosi kesehatan dan konseling pada kebidanan adalah kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita, dan anak prasekolah, kondisi gawat darurat dan rujukan, kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan kesehatan ibu hamil dan janin, serta asuhan kegawat daruratan dan rujukan. E. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir neonatus, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Nah, area promosi dan konseling itu memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Ya, jawabannya yang tepatnya itu ya. Nomor 7. Beberapa hal penting dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan yang dibuat dalam bentuk PWSKIA, yaitu sebagai berikut. Kecuali, nih kecualinya, jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, jumlah ibu nipas, jumlah ibu menopause, jumlah seluruh anak balita. Kecuali yang mana? Jumlah ibu menopause. Nomor 8. Proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain yang berlangsung secara dua arah disebut komunikasi. A. Komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, atau komunikasi verbal. Jawabannya interpersonal ya. Itu dari seorang kepada orang lain secara dua arah. Nomor 9. Bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas, dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia, serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Disebut bidang ilmu apa? Ya, bidang ilmu kebidanan. Nomor 10. Perdarahan postpartum didefinisikan yaitu perdarahan perpaginan dengan jumlah berapapun setelah persalinan, perdarahan mendadak setelah persalinan, perdarahan perpaginan lebih dari 300 ml setelah persalinan, atau perdarahan perpaginan lebih dari 500 ml setelah persalinan. Perdarahan postpartum itu lebih dari 500 setelah persalinan. Nomor 11. Pergeseran paradigma pada persalinan bersih dan aman adalah setiap ibu bersalin tidak boleh didampingi oleh keluarga, episiotomi rutin dilakukan, manajemen aktif kala 3, penanganan asfiksi. Jawabannya adalah manajemen aktif kala 3. Karena pergeseran paradigma sekarang ada yang disebut lotus birth ya. Itu maksudnya ke manajemen aktif kala 3. Bersih dan aman ya.
Oke, lanjut nomor 12. Tujuan umum KB adalah membentuk keluarga kecil sesuai kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia sejahtera, berkekurangan, tidak sejahtera dengan banyak anak atau tidak bahagia. Ini negatif semua ya, ini negatif juga, ini negatif, ini enggak. Jadi jawabannya itu tujuannya adalah bahagia sejahtera ya. Tujuan umum KB membentuk keluarga kecil sesuai kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 13, manfaat dan tujuan dilaksanakannya program kesehatan ibu dan anak kecuali meningkatkan pengetahuan serta kemampuan ibu dalam menjaga dan mengatasi masalah kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi yang tepat, meningkatkan jumlah kelahiran anak, meningkatkan pengetahuan serta kemampuan ibu dalam membina balita dan anak prasekolah dalam lingkungan keluarga, mencakup pembinaan kesehatan, pertumbuhan dan gizi, meningkatkan jangkauan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan bagi bayi, anak balita, dan prasekolah, ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. Atau terjadinya peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya dalam mengatasi berbagai masalah berkenaan dengan kesehatan ibu, anak, dan prasekolah. Jawaban yang paling tepat itu kan kecualinya ya, meningkatkan jumlah kelahiran. Itu bukan tujuan dilaksanakannya program kesehatan ya. Oke, lanjut nomor 14. Pelayanan keluarga berencana yang dapat diperoleh pada fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah kecuali konseling, kontrasepsi dasar, MOP, MOW, atau pelayanan efek samping dan komplikasi ringan sedang ya. Pelayanan KB yang dapat diperoleh pada fasilitas kesehatan tingkat pertama itu konseling, kemudian kontrasepsi dasar, MOP, pelayanan efek samping ya. Tingkat pertama. Kalau MOW itu di rumah sakit ya. Fasilitas tingkat berapa gitu ya, bukan tingkat pertama. Nomor 15, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif di rumah sakit meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksio sesaria, histerektomi, reparasi ruptur uteri, cedera kandung atau saluran kemih, perawatan intensif ibu dan neonatal, transfusi darah disebut PONEK ya. Komprehensif itu PONEK. Kalau PONEK itu di puskesmas ya. Nomor 16. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan. Di mana di Undang-Undang nomor berapa? Nomor 36 tahun 2009 ya, tentang mengatur tentang kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Ya, di situ disebutkan kesehatan masyarakat bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi. Nomor 17. Seorang perempuan umur 25 tahun 2 menit yang lalu telah melahirkan bayinya di tempat bidan secara spontan. Plasentanya belum keluar. Untuk memastikan lepasnya plasenta, bidan menegangkan tali pusat, kemudian rahim diketuk-ketuk, lalu merasakan getarannya pada tali pusat. Disebut apakah prasat yang dilakukan oleh bidan? Klien, Kusnar, Skezel, Manuaba, atau Strassman? Nah, yang diketuk-ketuk itu adalah Strassman ya. Kuncinya itu, tanda-tanda pelepasan plasenta itu pundusnya globuler, adanya semburan darah, ya. Kemudian tali pusatnya bertambah panjang bila kita
melakukan penegangan tali pusat ya. Nah, pengeluaran plasentanya itu ada prasat-prasatnya. Yang pertama, Kushner. Kushner itu dengan meletakkan tangan disertai tekanan di atas simfisis, tali pusatnya masuk, yaitu berarti dia belum lepas. Jika diam atau maju, yaitu sudah lepas. Kemudian dengan klien itu saat his, rahim kita dorong sedikit, bila tali pusat kembali berarti belum lepas. Kalau ada turun berarti dia sudah lepas. Ada lagi dengan stretchment. Stretchment ini yaitu tali pusat ditegangkan, kemudian ketok pundus. Bila tali pusat bergetar berarti belum lepas. Bila tidak bergetar berarti sudah lepas ya. Rahim menonjol di atas simfisis, tali pusat bertambah panjang, rahim bundar dan keras, keluar darah secara tiba-tiba. Nah, itu. Jadi prasat Strassman. Nomor 18. Seorang perempuan yang berusia 18 tahun datang dengan ibunya ke Polindes. Mengatakan tidak pernah seperti itu kalau sedang menstruasi. Berdasarkan penjelasan perempuan tersebut, maka diagnosa sementara pada pasien tersebut adalah endometritis, mioma uteri, samingitis, endometrium atau disfungsi uterus bleeding. Jawabannya adalah endometritis. Endometritis merupakan sebuah gangguan di mana jaringan di dalam rahim yang biasanya tumbuh di dalam namun tumbuh di luar rahim. Hal ini akan menyebabkan banyaknya darah keluar disertai nyeri hebat ketika sedang haid. Ya. Ini soalnya kurang itu ya. Kurang clue-nya gitu, nggak jelas ya. Maaf ya, ini mungkin soalnya tidak pernah seperti itu, berarti dia nyeri hebat dan keluar head banyak ya, gitu ya. Nomor 19. Seorang perempuan 28 tahun menyatakan hamil 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri jam 8 dengan keluhan kencang-kencang teratur dari jam 5. Hasil pemeriksaan tensinya bagus 120/80, nadinya 96 kali per menit, suhunya 37,6 derajat Celcius, hisnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ-nya 128 kali per menit. Nah, di PD itu pembukaan 5, ketubannya utuh, penurunan kepalanya 3/5. Sutura teraba bersesuaian. Kapan pemantauan kemajuan persalinan pada kasus di atas? Ya. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 13 atau jam 14. Nah, berarti di sini jam 8. Lalu kapan pemantauan kemajuan persalinan? Ya, diperiksa per 4 jam. Nah, 4 jam lagi di PD ya, pembukaannya berapa gitu ya. Oke. Pemeriksaan ibu infartu, DJJ diperiksa setiap 30 menit. Nah, PT pembukaan pemajuan persalinan itu termasuk penurunan bagian terbawah janin itu setiap 4 jam. Kalau nadi tiap 30 menit, tensi dan suhu setiap 4 jam, produksi urin aseton protein urin setiap 2 sampai dengan 4 jam. Oke, lanjut. Nyonya R dan suaminya biasanya menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seks tanpa kondom karena kehabisan. Lama haid 5 hari. Saat ini Nyonya R berada di siklus haid hari ke-10. Pagi ini datang ke tempat praktik Anda, minta bantuan agar tidak hamil. Kontrasepsi apa yang Anda berikan? Pil progestin, pil kombinasi, suntik siklopen, suntik kombinasi, atau kontrasepsi darurat.
Jawabnya kasih kontrasepsi darurat karena malam dia hubungan tanpa kondom gitu ya. Dia harus diberikan kontrasepsi darurat. Nah, pil progestin disebut juga mini pil, POP, dan kontrasepsi progestin. Mengandung progestin dalam dosis yang sangat rendah seperti hormon alami progesteron pada tubuh perempuan. Siklopem termasuk salah satu jenis kontrasepsi yang mengandung medroksiprogesteronacetat dan estradiol cipionat. Siklopem termasuk alat kontrasepsi berupa suntikan yang diberikan 1 bulan sekali. Nah, suntik kombinasi atau suntik bulanan, metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan estrogen yang disuntikan setiap bulan. Penyuntikan hormon progesteron dan estrogen setiap 28 hari di bokong lengan atau sebaiknya tidak diurut setelah penyuntikan. Oke, sekian soal yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, membantu kita belajar ya, sehari 15 menit, 20 menit mendengarkan udah gitu ya. Nah, kita mengulang-ulang materi yang telah kita dapat selama bangku kuliah dan selama kita bekerja ya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.